Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Mana semangatnya Bapak Ibu sekalian? Yuk, ditulis semangatnya di komentar video ini. Semoga ini menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Oke, lewat kesempatan ini saya akan berbagi ya buat kawan-kawan sekalian. Ini terkait tentang artikel pada bukti karya di PMM. Nah, oke, kita akan demo membuat satu tulisan artikel yang kemudian akan kita unggah ke bukti karya kita di platform Merdeka Mengajar. Nah, langsung saja sebelum nanti kita membuat, pastikan bahwa kita telah memahami apa yang dimaksud dengan artikel yang bisa diupload di fitur bukti karya di PMM. Mari kita pelajari dulu beberapa penjelasan yang ada di pusat bantuan di PMM Bapak Ibu sekalian ya. Di pusat bantuan di PMM itu di bukti karya itu ada beberapa kategori karya. Sejauh ini sudah ada 8 jenis ya karya yang bisa kita upload di PMM ya. Nah, yang pertama itu artikel, kemudian kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP modul ajar, ada bahan ajar, ada dokumen teknis, ada lainnya. Nah, kali ini saya akan fokus di nomor 1 Bapak Ibu sekalian ya, yaitu artikel. Apa itu artikel? Nah, menurut panduannya yang ada di pusat bantuan, di pusat informasi PMM, artikel ini merupakan karya yang menampilkan artikel berupa bacaan. Berarti ini bacaan ya, bukan dalam bentuk video. Nah, jenis filenya hanya dalam bentuk PDF ya. Berupa apa? Berupa catatan guru penggerak. Oke, ya, guru penggerak. Silakan Bapak Ibu guru penggerak bisa menulis catatan-catatan refleksinya misalnya, atau catatan pergerakannya ya, yang bisa dituliskan. Kemudian refleksi, ada juga tips baik berhubungan dengan mata pelajaran atau materi lainnya. Nah, Bapak Ibu hanya dapat membuat karya ini dalam bentuk dokumen atau PDF. Ya, tidak bisa video ya. Nah, apakah ini tulisan di artikel ini hanya khusus buat guru penggerak? Bukan ya, memang di sini ada catatan guru penggerak ya. Ketika Bapak Ibu juga misalnya belum guru penggerak ya, belum mengikuti pendidikan guru penggerak, tetapi ada tulisan-tulisan ya, misalnya dalam bentuk refleksi, tulisan tips baik berhubungan dengan mata pelajaran atau materi lainnya, ya silakan ditulis. Atau kegiatan-kegiatan pergerakan lainnya seperti guru penggerak ya, walaupun kita bukan guru penggerak, tapi ada pergerakan kita yang memang sudah menunjukkan bahwa sama dengan guru penggerak, silakan diupload di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan fokus kepada tulisan dalam bentuk catatan guru penggerak. Ya, jadi teman-teman yang bukan guru penggerak juga sebenarnya bisa menulis ini. Ya, menulis dalam bentuk catatan pergerakan teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita menulis artikelnya, kita lihat lagi ketentuan untuk tentang kategori karya ya. Nah, untuk ketentuan kategori karya, yang pertama itu keaslian karya dalam bentuk dokumen tertulis ya. Oke, Anda dapat menuliskan karya menggunakan aplikasi seperti Google Workspace ya, seperti yang punya Google ya, Google Doc, Google Slide dan lain-lain, silakan. Atau aplikasi word processing ya, seperti Word, Page dan lain-lain ya. Atau aplikasi lain di perangkat komputer Anda. Pastikan Anda mengubah dokumen tersebut dalam bentuk PDF. Ya, ini maksudnya silahkan mau ditulis di mana saja bisa, di Word bisa ya, sesuai yang ada di komputer aja lah masing-masing. Di Notepad juga bisa, selama itu bisa dikonversikan menjadi PDF. Ya, kalau Word kan tipe filenya kan doc ya, DOC ya. Nah, kita harus convert atau save as ke jenis PDF. Kalau tidak, nggak bisa diupload di PMM. Oke? Ini ketentuan untuk karya dalam bentuk PDF ya. Nah,
Sekarang sebelumnya lagi kita lihat dulu nih, ini berapa kriteria karya yang perlu kita perhatikan. Ya, oke, ini untuk video, ini juga video. Nah, ini kita lihat di sini. Karya bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Pastikan ini murni punya kita. Nah, pada karya video harap cantumkan kredit apabila menggunakan musik atau gambar pihak lain. Nah, ini Bapak Ibu. Pada karya dokumen PDF, ya, cantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi karya Anda. Oke, silakan dipelajari dulu ketentuan, kriteria, dan jenis-jenis kategori karya itu seperti apa. Barulah Bapak Ibu menulis karyanya. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan, saya akan fokus kepada catatan refleksi atau tulisan guru penggerak, ya. Maka di sini pastikan Bapak Ibu sudah siapkan bahannya. Ya, bahannya apa? Praktik baik atau yang kita lakukan pergerakan itu sudah kita lakukan. Nah, terus sudah ada gambaran tulisannya seperti apa, terus mau membutuhkan fotonya juga sudah disiapkan. Nah, setelah itu kita bisa buat sistematikanya sederhana, tidak ada ketentuan yang paten, bebas ya, menulis artikel bebas Bapak Ibu di sini. Intinya tulisan itu nanti akan menginspirasi kita. Jangan lupa cantumkan sumber-sumber yang lain daripada praktik yang kita lakukan, dari sumber pemiliknya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa buat daftar pustaka atau referensi yang nanti bisa dicantumkan di tulisan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tulisannya sudah saya buat untuk mempercepat video ini. Nanti link contohnya saya tautkan di deskripsi video ini Bapak Ibu ya. Ya, nah, oke. Ini satu artikel yang sudah saya buat, kita bisa lihat ya, untuk catatan guru penggerak. Ya, catatan guru penggerak, judul aksinya adalah kolaborasi menyusun perangkat ajar kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan Google Drive bersama akun Belajar ID. Ya, ini kami lakukan di bulan Maret 2024. Nah, oke, sedikit gambaran dalam bentuk abstrak ya, secara garis besar. Isi tulisannya saya buat seperti ini ya. Nah, kemudian ada beberapa kata-kata kunci yang terkait tentang tulisan ini, yaitu kolaborasi, administrasi kurikulum Merdeka, dan juga Google Drive. Nah, oke. Kemudian di bagian A kita jelaskan dulu penjabarannya dari pendahuluan ya. Buat pendahuluan dulu, latar belakangnya apa yang menjadi semangat kita untuk menulis artikel ini. Ya, bisa ditulis dari umum ke khusus ya, bisa banyak paragraf juga boleh, di sini tidak membatasi. Nah, tapi ini saya menulisnya sudah saya rangkulkan ya, menjadi sederhana, menjadi 4 halaman ya. Ini halaman 2-nya. Halaman 2 itu saya mulai dengan pendahuluan Bapak Ibu. Terus saya jelaskan dulu gambaran umum tentang kurikulum Merdeka ya, kemudian sedikit yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini ya. Misalnya, kurikulum Merdeka merupakan pendekatan baru dalam sistem pendidikan yang memberikan kebebasan bagi sekolah untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Namun, menyusun administrasi kurikulum Merdeka dapat menjadi tugas yang kompleks, membutuhkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi seperti Google Drive dapat menjadi alat yang efektif untuk memfasilitasi kolaborasi tersebut. Nah, ini pendahuluannya Bapak Ibu. Next, di bagian B, saya menceritakan bagaimana membangun kolaborasi dalam menyusun administrasi kurikulum Merdeka. Ini diceritakan, dituliskan Bapak Ibu. Jika membutuhkan gambar ya masukkan gambar seperti ini, kalau tidak pun ya tidak masalah Bapak Ibu. Kemudian di bagian C, ini bagaimana pemanfaatan Google Drive untuk kolaborasi di komunitas belajar. Nah, oke, dituliskan juga seperti ini ya. Bagaimana pemanfaatannya. Kemudian di bagian D ini langkah-langkah ya, bagaimana ini menjadi praktik baik yang dilakukan, dimulai dari mana dan diakhiri sampai kemana ya. Setelah itu kita boleh, silakan Bapak Ibu mau tambahkan yang lain, mau lanjutkan juga boleh. Saya batasi punya saya ini sampai di D. Setelah itu saya buat kesimpulan.
Nah, setelah membuat kesimpulan, kemudian saya menempatkan ya, menulis sandaran-sandaran beberapa rujukan yang saya ambil dalam tulisan ini berupa daftar pustaka atau referensi. Nah, next, cukup sederhana begini saja Bapak Ibu. Silakan nanti ditambahkan foto-foto aktivitas kegiatannya. Pastikan bahwa ini sudah dilakukan, terus sudah direfleksikan, dan menjadi praktik baik untuk kita tulis dan kita bagikan kepada orang lain dalam bentuk artikel. Nah, oke, setelah selesai seperti ini, Bapak Ibu merancang, silakan bebas ya. Ini saya pakai Canva, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan cara-cara lain, silakan. Next, setelah itu Bapak Ibu kita download dalam bentuk PDF ya. Kita bagikan, pilih unduh ya. Saya ulangi lagi, yang menggunakan Canva saya bagikan, pilih unduh. Di sini untuk jenis filenya saya pilih PDF standar aja biar size-nya atau ukurannya tidak terlalu besar, karena mengupload di PMM itu ada ketentuan tidak boleh melebihi 10 MB ya. Setelah itu kita unduh. Nah, proses mendownload. Nah, oke, kita tunggu sampai proses download dan kita akan demo bagaimana mengunggahnya di PMM ya. Ya. Nah, prosesnya sambil menunggu proses download, silakan Bapak Ibu buka PMM untuk kita unggah sekarang. Ya, setelah buka PMM, kita pergi ke fitur bukti karya. Nah, kita pergi ke fitur bukti karya. Next, setelah itu kita pergi ke karya saya. Nah, ini kategori yang tadi saya jelaskan tadi ada 8, tapi karena ini kita fokus ke artikel, maka klik artikel. Di sini punya saya sudah ada 9 artikel yang saya tulis dan saya unggah di di PMM ya. Ya, nah sekarang kita klik artikel. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Saya perlihatkan dulu ya. Ini beberapa tulisan-tulisan artikel yang telah saya unggah ya. Nah, untuk mengunggah yang baru, Bapak Ibu tidak perlu mengklik artikel. Bapak Ibu langsung aja tambah karya saya. Ya, lalu di sini Bapak Ibu pilih kategori karyanya adalah artikel. Next. Di sini video ini tidak aktif ya, karena memang untuk artikel diperuntukkan hanya untuk jenis karya berbentuk PDF. Berarti videonya sudah langsung dinonaktifkan ini. Ya, kita langsung pilih dokumen. Ya, sekarang kita akan mencari di mana hasil download tadi. Ya, kita lihat dulu ya. Tadi sudah selesai download. Oh ya sudah. Ya, ini sudah selesai. Berarti tersimpan di download ya, di folder download. Kita kembali lagi ke PMM. Kita klik yang ini Bapak Ibu, ikon unggah, arah panahnya. Lalu cari file yang baru kita download, yang ini tadi. Lalu kita open. Nah, kalau file kita tidak mencukupi melebihi dari 10 MB, nanti akan ditolak di sini. Nah, kalau langsung masuk seperti ini berarti filenya sudah sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Nah, oke teman-teman, pilih unggah. Ya, kita menunggu proses mengunggah dan pengisian deskripsi karya atau poin-poin penting terkait tentang karya yang wajib kita lengkapi sebelum kita terbitkan. Ya, nah ini karya udah masuk Bapak Ibu ya. Kita beri judul ya, kolaborasi ya, kolaborasi komunitas belajar untuk memudahkan administrasi kurikulum merdeka dengan akun belajar ya, atau melalui pemanfaatan akun belajar ID ya. Silakan ini kita tuliskan deskripsi. Ini ada contoh yang sudah muncul. Strategi mengajar yang berfokus pada elemen visual yang menghidupkan konsep akademisi di kelas ya. Oke. Artikel ini menceritakan tentang aksi nyata guru penggerak
dalam menggerakkan komunitas belajar ya. Dalam sekolah untuk implementasi kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan akun belajar IDIS. Silahkan ini ditulis sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya, kemudian tujuan ya. Oke, tujuannya apa nih ya? Ya, tujuan Bapak Ibu bisa rincikan satu ya, memudahkan ya atau menyederhanakan pekerjaan administrasi kurikulum Merdeka ya. Mungkin dua dampak dari karya ini ya, misalnya menginspirasi rekan-rekan lainnya. Oke, silakan nanti dikembangkan Bapak Ibu, saya hanya mencontohkan saja cara pengisian sesuai dengan keadaan saya. Next, kita lanjut. Nah, untuk jenjang ini, karena ini di SD, saya pilih SD. Untuk kelas ya tidak terkait kelas ya. Nah, oke, atau misalnya semua kelasnya. Oke, kita centang semua kelasnya, pilih. Terus untuk mapel, nah karena kita pilih kelas berarti harus pilih mapel ya. Oke, jadi karena ini tidak menyangkut untuk materi pembelajaran, tapi ini untuk kurikulum, saya pilih aja tidak terkait kelas, sehingga ini tidak terkait mapel, karena agak sulit memilih mapel ya untuk karya seperti ini. Nah, jenis artikelnya apa nih? Nah, karena ini punya saya tadi catatan guru penggerak, saya pilih catatan guru penggerak. Next, setelah itu kita centang, setelah itu kita terbitkan. Nah, karya kita kerinci karya kita sudah ada di PMM. Silahkan dibagikan karya ke orang-orang lain untuk menginspirasi mereka dan mendapat umpan balik Bapak Ibu sekalian ya. So, Bapak Ibu bisa lihat karyanya seperti ini. Sudah ada di PMM nih Bapak Ibu, karya yang tadi ya. Nah, oke, demikian Bapak Ibu ya untuk demo bagaimana membuat karya artikel ya. Untuk cara menulisnya silahkan Bapak Ibu kreasikan sendiri, tidak ada ketentuan baku, dan mungkin yang saya tampilkan ini bisa juga menjadi contoh buat Bapak Ibu, atau mau dengan sistematika lengkap seperti apa silahkan. Intinya karya ini bisa menginspirasi orang dan menurut kita baik. Kita sudah refleksi hasil karyanya, setelah direfleksikan silahkan dibagikan salah satunya dengan cara mengupload di PMM. Demikian, terima kasih. Semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.